Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini, banyak praktisi di kota itu terkejut. Mereka melihat cakar raksasa yang menopang seluruh kota Huyang, dan kelima cakar itu dapat membentangkan 5 tepi gunung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kota Huyang bisa terbang? Para praktisi di kota, termasuk pengikut sekte Daohe, terkejut dan bingung. Raja Dewa yang berasal dari benua asal dapat menebak kebenarannya, tetapi murid-murid biasa dari sekte Daohe tidak tahu banyak tentang tingkat Raja Dewa. Mereka hanya tahu bahwa Tuan Luohe adalah eksistensi yang kuat di benua asal, tapi itu tidak sebagus kaisar dan raja dari 2 negara kuno. Di aula utama markas besar Daohe, para manajemen senior berkumpul. Luo Feng duduk di kursi utama, Morosa dan leluhur Origin duduk di kedua sisi. Lalu ada Mo Yuqingyan, Xin Yu, dan para penatua lainnya, dan pejabat tamu berdiri. Kemudian ada sekelompok murid terdaftar. Hari ini aku punya beberapa hal untuk diumumkan. Pertama, cakar besar yang muncul di luar sekarang adalah harta rahasia yang telah kusempurnakan. Dunia di telapak tanganku terisolasi dari dunia luar. Raja Dewa bahkan sulit untuk memata-matainya, kata Luo Feng tersenyum. Sulit bagi alam ekstrim untuk memata-matainya. Semua orang di aula menyadari betapa mengerikannya kalimat ini. Hal kedua adalah bahwa Penatua Luosa sebenarnya adalah binatang sektor puncak dan memiliki kekuatan ekstrim dari Raja Dewa, kata Luo Feng. Banyak murid di aula yang bingung. Guru keduaku adalah binatang sektor. Mo Yuqingyan juga melihat ke arah Morosa. Dia tidak percaya bahwa guru kedua yang dia kenal di kota Huyang adalah binatang sektor. Morosa mengedipkan matanya, lalu melirik ke aula, menyeringai dan tersenyum. Aku akhirnya bisa menunjukkan kekuatanku. Hal ketiga, saya memiliki identitas lain, yaitu penguasa galaksi, kata Luo Feng. Para eksekutif senior di aula itu tampak terkejut, tetapi para tetua dan murid-murid terlihat bingung. Perumusan aturan benua asal dan bahkan 2 kaisar dan raja dari 2 negara kuno terbunuh. Penguasa galaksi. Apakah itu guruku? Mo Yuqingyan, Xin Yu, dan banyak murid merasa tak percaya. Siapa penguasa galaksi? Status tertinggi di benua asal adalah 3 keberadaan utama, yaitu leluhur Yan Feng, leluhur Guntur, dan penguasa galaksi. Ini cukup membuat mereka tak percaya. Mulai sekarang, wilayah kerajaan galaksi juga mencakup wilayah sekte Daohe, dan total wilayahnya telah meluas hingga 10.019 negara kekacauan. Di wilayah galaksi, sekte Daohe akan mendirikan cabang di setiap negara kekacauan, kata Luo Feng. Para senior sekte Daohe menyadari sekte Daohe mungkin akan menjadi faksi pertama di benua asal dengan wilayah seluas itu. Berita yang kukatakan hari ini tanpa kerahasiaan dan dapat kalian informasikan kepada semua murid di sekte Daohe, kata Luo Feng tersenyum. Ya, semua orang di aula menjawab. Luo Feng segera berdiri. Hal berikutnya, kerajaan galaksi dan sekte Daohe yang bertanggung jawab atas mereka adalah leluhur Origin dan Morosa. Setelah itu, Luo Feng pergi dan menghilang. Baru pada saat itulah keadaan menjadi tenang. Guru kedua, Mo Yuqingyan segera menghampiri Morosa. Guru baru saja mengatakan Morosa. Siapa itu? Morosa adalah nama asliku. Sebelum menjadi binatang sektor puncak, aku harus berhati-hati. Jadi aku menggunakan nama lain.
Morosa menatap Mo Yuqingyan sambil tersenyum. Aku adalah binatang sektor yang mengajarimu secara langsung, tapi kamu sangat sulit untuk berlatih. Mo Yuqingyan telah mengerti pada saat ini peluang macam apa yang dia temui. Gurunya, penguasa galaksi, sekarang adalah salah satu level tertinggi di benua asap. Guru keduanya adalah binatang sektor puncak. Keberuntungan terbesarku adalah bisa menjadi murid dari guru pertama dan guru keduaku, kata Mo Yuqingyan. Kamu harus berterima kasih kepada ayahmu. Ketika Tuan dan aku kembali ke benua asap, praktisi pertama yang kutemui adalah ayahmu, Mo Yuhu, kata Morosa sambil tersenyum. Tentu saja, saat itu dari ketiga anak Mo Yuhu, Luo Feng memilih Mo Yuqingyan. Scene berganti. Luo Feng datang ke kota Chu, bertemu Tuan Kaisar Chu, dan menceritakan beberapa rahasia selama 500 tahun. Saat ini, di kota Chu, di kediaman Marquis Chuyu. Saya tidak ingin melihat siapapun. Marquis Chuyu berdiri di aula dan memarahi. Tidak peduli siapapun yang akan berkunjung, tolak mereka semua. Ya, kata pelayan itu, dan segera berlari keluar. Ayah, apakah paman benar-benar penguasa galaksi? Di aula saat ini ketika pemuda itu bersemangat, dan wanita anggun itu bahkan lebih bersemangat. Marquis Chuyu menoleh untuk melihat ketiga putranya. Informasi ini telah dikonfirmasi. Semua murid sekte Daohe telah menyebarkannya. Dan tentu saja tidak akan ada yang palsu, kata Marquis Chuyu. Ayah, apakah kamu bisa menghubungi paman? Tanya putra tertua. Diam, Marquis Chuyu menjawab dengan omelan. Hari ini adalah hari tersibuk pamanmu. Identitasnya terungkap dan banyak hal yang harus dilakukan. Kami tidak ingin mengganggunya. Dan juga ingatlah, aku hanyalah teman Luohe. Kalian tidak boleh bergantung pada hubungan ini. Jika kalian menyebabkan bencana besar, tidak ada hukuman kerajaan yang diperlukan. Saya yang akan melakukannya sendiri. Dia tahu temperamen tiga anaknya. Ayahnya adalah Marquis kelas 1 dari keluarga kerajaan, dan mereka biasanya bebas dan muda. Ayahmu benar, kalian tidak boleh membuat bencana besar, kata wanita anggun itu. Meskipun saudara Luohe dan saya memiliki hubungannya sebatas teman. Marquis Chuyu melihat ketiga putranya. Aku tidak ingin kalian melakukan sesuatu dan merusak hubunganku dengan saudara Luohe. Ayah, tenang saja. Kami mengerti. Ketiga putranya menjawab dengan patuh. Marquis Chuyu juga tidak berdaya. Meskipun dia berbakat di keluarga kerajaan, bakat putranya biasa-biasa saja. Marquis Chuyu berpikir bahwa tingkat internal negara kerajaan Yanfeng juga sangat ketat. Para kaisar, para raja dewa, dan keluarga kerajaan semuanya kelas 1. Namun kini berbeda. Siapa yang tidak tahu, ia dan penguasa galaksi adalah saudara hidup dan mati. Galaksi adalah pejabat tamu pertama yang ia rekrut. Dengan hubungan ini, bahkan para kaisar harus menghormatinya. Kekayaan surgawi akan datang, dan itu harus distabilkan. Marquis Chuyu bergumam dengan diam-diam. Scene berganti. Saat ini, Kaisar Chuying sedang minum di istananya. Ketika Luohe diberi kuota tamu, Luohe juga berutang budi padaku. Bantuan ini bernilai berkali-kali lipat, kata Kaisar Chuying sambil menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Tidak perlu terburu-buru, hanya dalam kurun waktu lebih dari 1000 tahun, nilai bantuan ini menjadi begitu tinggi. Jika puluhan ribu tahun, ratusan juta tahun, nilai hutang budi ini sangat berbeda. Dia mengerti bahwa bantuannya ini akan menjadi semakin berharga dengan bertambahnya waktu. Luo Feng telah mengumumkan berita itu kepada semua murid sekte Daohe dan tidak merahasiakannya. Berita itu secara alami menyebar ke seluruh benua. Seperti Raja Yuguo, mereka semua menghela nafas. Saat ini di negara kuno Yanfeng, kota Fengshan. Dasar idiot Zhang Sunji, idiot itu.
Tidak peduli seberapa hebatnya Raja Zhang Zhen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya sekarang. Kesempatan langit telah dihancurkan olehnya. Dua guru Moyu Qingyan, satu adalah penguasa galaksi dan yang lainnya adalah binatang sektor puncak Raja Dewa. Mengapa dia membuatnya seperti ini? Raja Dewa Feng Zhang sangat marah. Peluangnya yang menjadikannya, yang hanya seorang Raja Dewa tingkat pertama, dapat menikmati manfaat tanpa akhir. Tapi sekarang semuanya menghilang. Perintahkan sekarang. Raja Dewa Feng Zhang sangat kesal dan tidak nyaman, dan segera memerintahkan. Denyut nadi Zhang Zunji sepenuhnya dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Hapus mereka dari silsilah. Saat ini, dia tidak ingin denyut nadi itu mendapatkan sedikit manfaat dari kerajaannya. Denyut nadi Zhang Zunji masih memiliki lebih dari 10 dewa sejati abadi, sejumlah besar dewa sejati ruang hampa, dan dewa sejati. Denyut nadi ini telah lama terpinggirkan dan dipindahkan ke kota kecil biasa di negara kuno Yanfeng, menjadi keluarga penguasa kota biasa. Apa? Keluarga kita disingkirkan dari silsilah keluarga kerajaan? Ini mustahil. Kelompok etnis ini tampak panik. Tanpa pelindungan dari keluarga kerajaan, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Yonji, kita telah diusir dari keluarga kerajaan. Kelompok etnis ini hampa dan bahkan lemah. Ayah Zhang menemui Yang Zunji bersama kelompok etnis. Zhang Zunji tinggal di sini dalam pengasingan dan menyaksikan puluhan ribu orang yang dibawa oleh ayahnya. Ayah, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa dikeluarkan dari keluarga kerajaan? Tanya Zhang Zunji. Kamu belum tahu? Ayah Zhang menatap putrinya. Guru kedua Moyu Qingyan, Raja Dewa Luosa, sebenarnya adalah binatang sektor pada tingkat tertinggi Raja Dewa. Gurunya, Raja Dewa Luohe, bahkan adalah penguasa galaksi. Yang Zunji mendengarkan dengan bingung. Melihat ini, Ayah Zhang menghela nafas. Saya akan membawa puluhan ribu kelompok etnis untuk bermigrasi, dan kelompok etnis lainnya akan diserahkan kepadamu. Bagaimanapun, kamu adalah murid Raja Dewa, dan kamu pernah memiliki hubungan dengan Moyu Qingyan. Akan lebih aman bagi mereka untuk mengikutimu. Bahkan jika mereka berpisah, Zhang Zunji sebenarnya aman di sini karena hubungan yang pernah mereka jalin. Saya mengerti. Zhang Zunji mengangguk dan dia merasa sedikit pusing melihat puluhan ribu kelompok etnis ini. Guru pertama dan kedua Qingyan adalah penguasa galaksi dan binatang sektor puncak dunia. Zhang Zunji merasa bahwa semuanya seperti mimpi. Dia telah bertemu Luo Feng dan Morosa di bawah kepemimpinan Moyu Qingyan, dan dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Yang belum tahu ya, ini Yang Zunji itu ini bekas istrinya Moyu Qingyan. Oke? Di sebuah pulau di tengah danau di tanah berharga ruang tak terbatas, Luo Feng duduk bersila di atas rumput sambil berpikir. Dao kehidupan telah mencapai titik akhirnya, tetapi dao kanjuran masih kurang. Untuk menuju dao kanjuran, aku dapat melihat warisan yang sempurna ini. Luo Feng segera memeriksa warisan di rumah harta karun ruang tak terbatas. Warisan yang sempurna seharusnya dapat membantu kultivasiku. 9 alam kanjuran. Warisan sempurna dari dao kanjuran. Level pertama hanya memerlukan 100 poin hadiah untuk ditukarkan. Alam kedua dan ketiga membutuhkan 10.000 poin hadiah. Hanya 100 poin hadiah. Mari kita tukarkan dengan level pertama dan mencobanya, pikir Luo Feng. Dia penuh rasa ingin tahu tentang warisan level sempurna. Luo Feng menukarkannya dalam sekejap. Berdengung, sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Luo Feng. Alam pertama dari 9 alam kehancuran, yaitu alam pengintip. Di alam ini, seseorang dapat mengintip kenangan kehancuran yang tercetak di Dao Agung Kehancuran dunia asal. Ketika seseorang telah mengintip semua kenangan kehancuran dan masih tetap terjaga,
alam pertama dianggap telah selesai. Pengingat, Anda hanya dapat mencoba jika Anda telah melampaui kehendak Raja Dewa. Jika tidak, Anda akan diasimilasi oleh Dewa Agung asal kehancuran. Pengingat, sekalipun seseorang memiliki keinginan yang kuat, ia mungkin masih tenggelam dalam ingatan yang merusak dari jejak tersebut dan menjadi benar-benar gila saat mengintipnya. Praktisi perlu memahami kemajuan dari intipan tersebut dan tidak terburu-buru melakukan apapun. Setelah itu, barulah masuk pada metode latihan yang terperinci. Luo Feng agak tertegun melihat informasinya. Apa-apaan ini? Di seluruh warisan, tidak ada petunjuk terperinci tentang cabang manapun dari Dao Kehancuran. Itu hanya memungkinkanku untuk mengintip kenangan yang tercetak di Dao Kehancuran. Luo Feng sedikit bingung. Dia sendiri tidak tahu bahwa ada beberapa kenangan kehancuran yang terpatri di Dao Kehancuran. Luo Feng dengan seksama mempelajari konten pelatihan terperinci dari ranah pertama ini. Ranah pertama ini hanya sekilas yang hanya digunakan untuk menyempurnakan pikiran. Menyempurnakan pikiran, bahkan jika itu hanya metode penyempurnaan pikiran, 100 poin hadiah sepadan, pikir Luo Feng. Luo Feng dari benua asal. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Luo Feng terkejut dan menoleh untuk melihat. Sekitar 10 kaki jauhnya berdiri seorang lelaki tua menatap Luo Feng sambil tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Dengan kehendak spiritualku, bagaimana mungkin seorang kultivator bisa datang ke sisiku tanpa aku sadari? Bahkan sekarang, dengan penginderaan kehendak spiritualku, masih tidak ada apapun di hadapanku. Gumam Luo Feng. Dia tidak dapat mempercayainya. Mata dapat melihatnya dengan jelas, tetapi tidak ada metode lain yang dapat mendeteksinya. Namaku Yuan. Akulah yang menciptakan ruang ini, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Senior Yuan. Luo Feng segera memahami identitas pengunjung itu dan membungkuk hormat. Luo Feng memberi salam kepada Senior Yuan. Di dunia asal benua asal, siapapun yang telah mencapai alam tertinggi telah menerima bantuan dari Senior Yuan, masing-masing dari tanah yang berharga, sisa-sisa kehidupan yang istimewa, teknik rahasia, dan sebagainya, semuanya ditinggalkan oleh Yuan. Kau cukup berani menukar 9 alam kehancuran ini. Lelaki tua itu tertawa. Warisan ini hanya memungkinkan pertukaran 5 alam pertama dari tahap Raja Dewa. Bahkan untuk 5 alam pertama, meskipun banyak praktisi yang sangat berbakat telah mencoba selama bertahun-tahun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Orang-orang yang paling cakap hanya berkultivasi sampai tingkat keempat. Bahkan banyak yang menjadi gila dan dirasuki iblis. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Teman baikku telah menciptakan 9 alam dan percaya bahwa begitu dia berhasil, dia setidaknya bisa terbebas dari belenggu dan menjadi kehidupan hunian kelas dunia. Tapi dia terlalu gila dan warisannya sama sekali tidak cocok untuk diolah. Aku datang menemuimu karena aku akan bertemu dengan alam tertinggi manapun. Yuan memandang Luo Feng. Setiap orang yang bisa menjadi alam tertinggi di benua asal adalah bibit yang bagus. Ketika aku melihatmu, aku menyadari bahwa menara 9 lantai itu benar-benar jatuh ke tanganmu, kata Senior Yuan. Menara 9 lantai? Maksudmu menara bintang? Tebak Luo Feng. Kau menyebutnya menara bintang? Ya, aku yang membuatnya. Yuan mengangguk. Dulu kita bekerja sama untuk membunuh leluhur Hunyuan. Ada 3 sisik darah di tubuh leluhur Hunyuan. Aku melemparkan sisik darah ke menara kecil dan memurnikannya dengan sederhana, menjadikan menara kecil itu sebagai pembawa sisik darah. Sebenarnya, sisik darah itu masih utuh, tersembunyi jauh di dalam menara. Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak bisa menghapusnya dan hanya bisa memanfaatkannya. Yuan tersenyum dan mendesah. Kami biasanya menyerahkan materi mayat leluhur Hunyuan kepada kelompok praktisi
yang paling cemerlang dan berbakat. Namun, masih terlalu sedikit dari mereka yang bisa melompat keluar dari kandang. Jadi saya berpikir mencoba untuk membina beberapa makhluk kecil di antara para praktisi yang paling lama. Jadi ada menara kecil ini. Menara kecil itu menuju ke alam semesta asli dan mencari pemiliknya di antara makhluk-makhluk yang tak terbatas. Kamu sudah cukup baik untuk menjadi tuannya saat kamu masih lemah. Senior Yuan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Terima kasih, Senior Yuan. Pada saat ini, Luo Feng akhirnya mengerti bahwa secara tegas menara bintang sebenarnya disempurnakan oleh Senior Yuan. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membimbing Anda, kata Yuan. Luo Feng tahu betul betapa langkanya kesempatan ini. Senior Yuan, Luo Feng berkata dengan hormat. Saya ingin melompat keluar dari kandang. Bagaimana saya harus berlatih di masa depan? Tolong beri saya beberapa saran. Inilah yang ingin diketahui banyak praktisi. Yuan mengangguk. Di rumah harta karunku yang luas tak terbatas, semua warisan sempurna diciptakan oleh makhluk-makhluk setingkat denganku. Semua warisan istimewa diciptakan oleh makhluk-makhluk hunyuan kelas dunia. Jadi pertukaran kedua warisan ini terbatas pada tingkat Raja Dewa. Yuan menatap Luo Feng. Tahukah kamu mengapa kamu tidak bisa menembus tindakan selanjutnya? Luo Feng terus mendengarkan. Kami pernah merilis beberapa warisan berikutnya, tetapi warisan berikutnya memiliki terlalu banyak pengaruh pada praktisi dan bahkan mempengaruhi jalur eksplorasi mereka sendiri. Mereka yang belajar Dao Agung dariku akan hidup dan mereka yang meniruku akan mati, kata Yuan. Setiap orang yang bisa melompat keluar dari kandang itu unik. Jika kamu bersikeras meniru, kamu hanya akan berakhir mati. Setelah menemukan ini, kami membatasi pertukaran warisan berikutnya. Hanya pertukaran warisan tingkat Raja Dewa yang diizinkan, kata Yuan. Luo Feng pun mengerti. Senior Yuan dan kelompoknya serta bentuk kehidupan hunyuan kelas dunia berada pada tingkat yang sangat tinggi. Warisan yang mereka ciptakan begitu sempurna sehingga generasi selanjutnya yang mengamalkan tradisi tersebut secara alamiah akan terpengaruh olehnya. Di dalam harta karun ruang tak terbatas, ada beberapa warisan yang dapat secara langsung menuju ke semi hunyuan. Para pencipta warisan itu sendiri tidak berhasil dan warisannya masih sangat kasar, tetapi niatnya sangat tinggi. Jika praktisi berikutnya dapat meningkatkan niat ini sendiri, mereka akan memiliki harapan untuk keluar dari kurungan, kata Yuan. Namun, hal ini masih dipengaruhi oleh beberapa pelopor dan cara terbaik adalah mengandalkan diri sendiri sepenuhnya dalam kegelapan, kata Senior Yuan. Bukankah kau akan tersesat dalam kegelapan? Tanya Luo Feng. Kalian semua bisa mendapatkan sisa-sisa kehidupan istimewa. Sisa-sisa kehidupan istimewa sudah menjadi sisa-sisa kehidupan hunyuan kelas dunia. Misteri yang terkandung di dalamnya adalah tingkat kehunyuan kelas dunia. Puing-puing ini adalah cahaya di tengah kegelapan. Pergilah ke arah cahaya itu. Meskipun cahayanya redup, kamu mungkin mengambil banyak jalan memutar saat meraba-raba dalam kegelapan. Tetapi tujuan akhirnya adalah cahaya itu. Yuan memandang Luo Feng. Kamu memiliki peluang yang lebih baik. Menara 9 lantaimu berisi sisik darah leluhur hunyuan. Semoga kamu bisa melangkah lebih jauh dengan meraba-raba dalam kegelapan, kata Senior Yuan. Luo Feng mengangguk sedikit. Sisa-sisa makhluk hidup hunyuan kelas dunia dapat dipecah menjadi miliaran bagian. Jika kita membunuh salah satu dari mereka secara acak, kita dapat membuatnya sehingga alam tertinggi manapun di dunia asal dapat memperoleh setidaknya satu bagian. Tetapi puing-puing tingkat leluhur hunyuan terlalu langka, jadi jauh lebih sulit untuk mendapatkannya. Ketika kamu pergi keluar dunia asal, kamu akan mengerti. Jadi kamu harus lebih menghargai menara bintang, kata Senior Yuan.
Luo Feng mengangguk. Untuk warisan 9 alam kehancuran tingkat sempurna ini, kamu paling banyak hanya dapat menembus 3 alam pertama. Lebih banyak alam tidak akan banyak gunanya. Tidak perlu menembus warisan lainnya. Kamu harus menjelajahi dan membuat warisanmu sendiri untuk melangkah lebih jauh, kata Yuan. Poin hadiah dapat diakumulasikan. Semakin banyak poin hadiah yang Anda miliki, semakin banyak harta berharga yang dapat Anda tukarkan. Yuan tersenyum. Saya telah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Mulai sekarang, terserah Anda untuk melanjutkan. Setelah Yuan selesai berbicara, dia menghilang begitu saja. Luo Feng segera membungkuk. Terima kasih, Senior Yuan. Kedatangan Yuan kali ini murni untuk menyebarkan jaring yang luas, dan dia memperlakukan setiap alam utama dunia asal dengan cara yang sama. Setidaknya pada saat ini, Yuan tidak menyadari betapa hebatnya Luo Feng. Lakukan saja apa yang Senior Yuan katakan, dan menukar 9 alam kehancuran dengan 3 alam pertamanya. Setelah Luo Feng menyelesaikan pertukaran, dia tidak lagi menggunakan poin hadiah, tetapi menyimpannya untuk sementara. Pertemuannya dengan Yuan kali ini membuat Luo Feng yakin bahwa warisan lain di rumah harta karun ruang tak terbatas tidaklah terlalu penting. Keuntungan terbesar adalah mengetahui asal-usul menara bintang. Di dalam kota Huyang, Luo Feng menatap menara bintang di tangannya dan berkata, sisik darah ini sebenarnya masih utuh dan tersembunyi jauh di dalam menara bintang. Bahkan Senior Yuan dan yang lainnya tidak dapat menghapusnya. Dia selalu mengira sisik berwarna merah darah dengan 12 warna di tepinya adalah hasil pertemuan aturan-aturan misterius. Ternyata begitu kuatnya. Bahkan Yuan dan anak buahnya pun tidak dapat menghapusnya. Menurut Senior Yuan, misteri sisik berwarna darah di menara bintang bahkan lebih dalam. Saat berada dalam kegelapan, kita harus fokus padanya. Luo Feng mengerti bahwa sisa-sisa kehidupan khusus lainnya hanyalah pelengkap. Aku tidak tahu apakah aku bisa melompat keluar dari kandang, pikir Luo Feng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Lagi flu berat guys, kalau suaraku agak bendeng-bendeng atau gimana, aku lagi flu ya, gak enak jadi dengarnya.